Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih istiqomah di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya mujibah sailin. Sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim. Ibadah yang diwajibkan 5 kali sehari ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Untuk itu, ketika sholat seorang muslim dianjurkan untuk khusyuk dan merenungkan setiap bacaan dan gerakannya. Di sisi lain, dalam beberapa kesempatan, seseorang mungkin akan menangis ketika sholat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti mengingat dosa-dosanya, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau merasakan kedekatan dengannya. Lalu, bagaimana hukum menangis ketika sholat? Imam Syamsuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj membahas perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'i tentang apakah menangis saat melakukan sholat dapat dianggap sebagai jenis perkataan atau tidak. Dalam keterangannya, dari kalangan mazhab Syafi'i, terdapat 2 pandangan yang berbeda dalam masalah ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa menangis dapat dianggap sebagai jenis perkataan. Menurut pandangan ini, jika seseorang menangis ketika sholat, maka sholatnya dihukumi batal bila sampai mengeluarkan 2 huruf. Namun, jika tangisannya hanya sebatas tetesan air mata atau hanya mengeluarkan suara yang samar tanpa mengandung 2 huruf di dalamnya, maka sholatnya tetap dihukumi sah. Pendapat kedua menyatakan bahwa menangis bukanlah bagian dari perkataan manusia. Lebih jauh lagi, menangis bukan termasuk berbicara dalam arti yang sebenarnya. Sebab menangis tidak dapat diketahui hurufnya dengan pasti. Suara tangisan biasanya samar dan tidak jelas, sehingga sulit untuk mengetahui huruf-huruf yang terkandung di dalamnya. Dan pendapat Asy' paling sahih adalah bahwa bersin, tertawa, menangis, meskipun karena takut akan akhirat, mengerang atau merintih, dan menghembuskan nafas dari hidung atau mulut. Jika terdengar dari salah satu hal tersebut 2 huruf, maka batal sholatnya karena adanya hal yang membatalkan. Jika tidak, maka tidak batal karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat kedua, sholat sama sekali tidak batal sebab hal-hal tersebut. Karena hal-hal tersebut secara bahasa tidak disebut sebagai ucapan dan tidak dapat diketahui darinya huruf yang pasti, sehingga ia mirip dengan suara yang tidak disengaja. Dengan kata waddahka, yang artinya tertawa, terkecualikan senyuman, sehingga tidak membatalkan salat, karena telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melakukannya dalam sholat. Penjelasan serupa ini juga ditemukan dalam kitab Syarhul Mahali, bahwa terdapat 2 pendapat ulama mengenai hukum menangis dalam sholat. Pendapat pertama, yang merupakan pendapat yang kuat, menyatakan bahwa menangis dalam sholat dapat membatalkan sholat jika menimbulkan suara yang mengandung 2 huruf hijaiyah atau lebih. Pendapat kedua, mengatakan bahwa tangisan dalam sholat tidak membatalkannya, baik menimbulkan suara maupun tidak. Dan pendapat Al-Asy' menyatakan bahwa berdehem, tertawa, menangis, merintih, dan meniup, bila tampak dari perbuatan tersebut 2 huruf, maka batal sholatnya. Namun jika tidak tampak maka sholatnya tidak batal dengannya. Sementara pendapat menyatakan sholat sama sekali tidak batal sebab hal-hal tersebut, karena bukan dari jenis perkataan. Sementara itu, Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Al-Iqnat ala Al-Fazu Al-Minhaj menyebutkan, perkara ke-10 yang membatalkan sholat adalah tertawa terbahak-bahak yang keluar 2 huruf atau lebih. Selain itu, hal-hal lain yang juga membatalkan sholat adalah menangis meskipun karena takut akhirat jika muncul dari tangis tersebut 1 huruf atau lebih.
Simak penjelasan Syekh Khotib Asy-Syirbini berikut ini. Perkara yang membatalkan sholat yang ke-10 adalah kokohar, yaitu tertawa dengan mengeluarkan 2 huruf atau lebih. Hukum ini juga berlaku untuk menangis, meskipun menangis karena takut akhirat. Hukum ini juga berlaku untuk mengerang atau merintih dari mulut atau hidung. Hukumnya seperti tertawa. Membatalkan sholat jika muncul 2 huruf atau lebih dari salah satu dari hal-hal yang telah disebutkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai kesimpulan, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berbeda pendapat terkait masalah hukum menangis dalam sholat. Pendapat Al-Asy'ah atau pendapat pertama menyatakan menangis dalam sholat hukumnya dapat membatalkan sholat bila sampai keluar 2 huruf darinya. Sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak membatalkan sholat secara mutlak, karena tangisan tidak dianggap sebagai suatu kalam pembicaraan manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.